Halo teman-teman, pada kesempatan kali ini kelompok kami akan menjelaskan Pancasila sebagai sistem etika. Pertama, kita akan membahas mengapa Pancasila sebagai sistem etika itu merupakan hal yang penting. Alasan-alasannya adalah sebagai berikut. Pertama, terdapat dekadensi atau penurunan moral. Penurunan moral ini lebih banyak terjadi pada kalangan remaja sebagai dampak dari arus globalisasi yang memang tidak dapat dibendung. Contohnya, ada pergaulan bebas, penyalahgunaan narkoba, atau mungkin kurangnya rasa hormat pada golongan muda kepada orang-orang yang lebih tua. Yang kedua, Indonesia ini masih tidak memiliki rambu-rambu normatif yang jelas. Kalau yang pertama tadi menyangkut pembentukan moral, yang kedua ini lebih kepada penyimpangannya. Menurut Archie Bam dalam Axiology of Science, bahwa baik dan buruk itu merupakan dua hal yang terpisah dan eksis di kehidupan manusia. Godaan untuk melakukan perbuatan buruk akan selalu ada. Misalnya, angka korupsi di Indonesia yang semakin tinggi akibat adanya godaan jabatan dan harta itu merupakan kasus yang semakin meningkat setiap tahunnya. Yang ketiga, kontribusi kepada negara masih tergolong rendah. Dalam hal ini adalah pajak. Seperti yang kita ketahui, pajak itu kan merupakan alat pembangunan negara. Pembangunan negara ini membutuhkan keterlibatan seluruh lapisan masyarakat, sehingga dapat terlihat bahwa penerapan nilai-nilai gotong royong masih tergolong rendah. Yang keempat, kasus pelanggaran HAM di Indonesia itu masih ada. Padahal hal ini tuh sangat berbanding terbalik dengan nilai-nilai Pancasila yang sangat menjunjung tinggi HAM serta nilai-nilai kemanusiaan. Yang terakhir adalah terkait aspek kerusakan lingkungan. Penegakan hukum di Indonesia terkait perusakan lingkungan itu masih belum berjalan dengan maksimal. Padahal menjaga lingkungan itu kan merupakan kewajiban kita bersama dan seharusnya ada di setiap peraturan perundang-undangan yang terkait dengan perusakan lingkungan. Selanjutnya kita akan membahas sumber historis, sosiologis, dan politis Pancasila sebagai sistem etika. Kalau sumber historis ini dapat dibagi ke dalam 3 periode, yaitu Orde Lama, Orde Baru, dan Reformasi. Pada Orde Lama ini, nilai-nilai Pancasila masih terbatas pada pandangan hidup atau norma sosial. Belum terdapatnya penerapan Pancasila sebagai pandangan hidup. Beralih ke periode Orde Baru, Pancasila sudah mulai disosialisasikan melalui P4, yaitu singkatan dari Pedoman, Penghayatan, dan Pengamalan Pancasila, atau sebutan lainnya adalah Eka Prasetya Pancakarsa. Selain itu, Pancasila juga disosialisasikan melalui wadah BP7, yaitu Badan Pembinaan Pendidikan Pelaksanaan Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila. Sedangkan pada awal reformasi, terdapat penurunan penerapan etika Pancasila dikarenakan pada saat itu situasi negara masih dalam hiruk-pikuk reformasi dan banyak sekali penyelewengan terhadap nilai-nilai Pancasila, misalnya seperti KKN. Berikut adalah beberapa temuan BP7 menurut Suprapto. Setiap sila Pancasilanya pasti memiliki nilai-nilai yang bisa diamalkan. Namun nilai-nilai pengamalan tersebut tidak terbatas pada contoh-contoh yang dilampirkan pada salindia berikut. Pada intinya sila pertama ini lebih menekankan pada bagaimana seharusnya masyarakat harus menjalankan ibadah dan kepercayaan masing-masing tanpa ada unsur paksaan apapun. Kalau sila kedua ini bertitik tumpu pada penerapan nilai-nilai kepedulian terhadap sesama. Hal ini dikarenakan manusia adalah makhluk sosial. Sila ketiga mengedepankan aspek bela negara, tentunya untuk menjaga persatuan dan kesatuan.
Sila keempat, masyarakat diarahkan untuk menyelesaikan setiap permasalahan yang ada dengan sistem bermusyawarah. Sedangkan untuk sila kelima, itu bagaimana sih setiap warga negara Indonesia diharuskan untuk memenuhi kewajiban dan haknya secara seimbang agar terwujud suatu keadilan sosial di masyarakat. Sumber sosiologis bangsa berarti nilai-nilai Pancasila sebagai etika diperoleh atau timbul dari masyarakat Indonesia itu sendiri, yang biasanya sudah ada di setiap suku maupun etnis yang berada di Indonesia. Sebagai contoh, masyarakat Minangkabau terkenal dengan memegang prinsip bulai air oleh pembuluh, bulat kata oleh mufakat, yang berarti kesepakatan hanya akan dicapai melalui musyawarah dan mufakat. Nilai tersebut tentunya sangat sesuai dengan sila Pancasila yang keempat. Sumber politis lebih mengarah bagaimana Pancasila dapat dijadikan sebagai etika politik. Etika politik ini menyangkut berbagai macam hal yang tidak hanya terbatas pada bidang politik saja. Misalnya, ada aspek yang mengatur bagaimana politikus itu seharusnya berperilaku atau bertindak. Ada juga yang mengatur institusi sosial dan lain-lain sebagainya. Selain itu, menurut teori piramida politik Hans Kelsen, norma yang paling mendasar dan paling abstrak nilainya memiliki kedudukan tertinggi. Di Indonesia, hukum atau norma tertinggi itu kan Pancasila. Nah, maka dapat disimpulkan bahwa Pancasila merupakan ground norm atau norma dasar di setiap peraturan perundang-undangan. Menurut Harriet Moko, etika politik memiliki 3 dimensi, yang keterkaitannya diantaranya dapat digambarkan sebagai berikut. Dimensi tujuan terumuskan dalam upaya mencapai kesejahteraan masyarakat dan hidup damai, yang tentunya didasari pada kebebasan serta keadilan. Pada dimensi sarana, ini memungkinkan adanya pencapaian tujuan yang meliputi sistem serta prinsip-prinsip dasar pengorganisasian praktik penyelenggaraan negara dan yang mendasari institusi-institusi sosial dalam menjalankan tugas dan fungsinya. Sedangkan pada aksi politik, ini lebih berkaitan dengan pelaku pemegang peran sebagai pihak yang menentukan rasionalitas politik yang terdiri atas rasionalitas tindakan serta keutamaan. Pembahasan yang ketiga yaitu argumen tentang dinamika Pancasila sebagai sistem etika. Di sini terdapat beberapa argumen tentang dinamika Pancasila sebagai sistem etika dalam penyelenggaraan pemerintahan di Indonesia. Yang pertama, yaitu pada saat Orde Lama. Pemilu diselenggarakan dengan semangat demokrasi yang diikuti banyak partai politik. Tetapi dalam pemilu ini dimenangkan 4 partai politik, yaitu Partai Nasional Indonesia, Partai Muslimin Indonesia, Partai Nahdlatul Ulama, dan Partai Komunis Indonesia. Tetapi tidak dapat dikatakan bahwa pemerintahan di zaman Orde Lama ini mengikuti sistem etika Pancasila. Bahkan, ada tudingan dari pihak Orde Baru bahwa pemilihan umum pada zaman Orde Lama ini dianggap terlalu liberal karena pemerintahan Soekarno menganut sistem demokrasi terpimpin yang cenderung otoriter. Argumen yang kedua yaitu pada zaman Orde Baru. Di sini, sistem etika Pancasila diletakkan dalam bentuk penataran P4, yaitu pedoman penghayatan dan pengamalan Pancasila. Nah, di sini terdapat 2 argumen, yaitu menurut Martodihardjo dan menurut Noto Nagoro. Menurut Martodihardjo, manusia Indonesia seutuhnya dalam pandangan Orde Baru, artinya manusia sebagai makhluk ciptaan Tuhan Yang Maha Esa yang secara kodrati bersifat monodualistik, yaitu makhluk rohani sekaligus makhluk jasmani dan makhluk individu sekaligus makhluk sosial. Manusia sebagai makhluk pribadi atau individu
memiliki emosi yang memiliki pengertian, kasih sayang, harga diri, pengakuan, dan tanggapan emosional dari manusia lain dalam kebersamaan hidup. Manusia sebagai makhluk sosial memiliki tuntutan kebutuhan yang semakin maju dan sejahtera. Tuntutan ini hanya dapat terpenuhi melalui kerjasama dengan orang lain, baik langsung maupun tidak langsung. Oleh karena itu, sifat kodrat manusia ini, yaitu sebagai makhluk individu dan sosial, harus dikembangkan secara selaras, serasi, dan seimbang. Sedangkan menurut Noto Nagoro, manusia Indonesia seutuhnya adalah makhluk monopluralis, yang terdiri atas yang pertama, susunan kodrat yang meliputi jiwa dan raga, yang kedua, kedudukan kodrat yang meliputi makhluk Tuhan dan makhluk berdiri sendiri, dan yang ketiga, sifat kodrat yang meliputi makhluk sosial dan makhluk individual. Unsur-unsur itu harus saling melengkapi satu sama lain dan merupakan satu kesatuan yang bulat. Manusia Indonesia menjadi pusat persoalan, pokok, dan pelaku utama dalam budaya Pancasila. Selanjutnya yaitu argumen yang ketiga pada era reformasi. Sistem etika Pancasila pada era reformasi tenggelam dalam euforia demokrasi. Namun, seiring dengan perjalanan waktu, disadari bahwa demokrasi tanpa dilandasi sistem etika politik akan menjurus pada penyalahgunaan kekuasaan serta machiavellisme atau menghalalkan segala cara untuk mencapai tujuan. Pembahasan yang selanjutnya yaitu argumen tentang tantangan Pancasila sebagai sistem etika. Yang pertama, pada zaman Orde Lama. Tantangan pada zaman ini berupa sikap otoriter dalam pemerintahan. Hal ini tentunya tidak sesuai dengan sistem etika Pancasila yang lebih menonjolkan semangat musyawarah untuk mufakat. Lalu yang kedua yaitu pada zaman Orde Baru. Tantangan pada zaman ini terkait dengan masalah KKN atau korupsi, kolusi, dan nepotisme yang merugikan penyelenggaraan negara. Hal ini tidak sesuai dengan keadilan sosial karena KKN hanya menguntungkan segelintir orang atau kelompok tertentu. Lalu yang ketiga yaitu pada era reformasi. Tantangan pada era ini berupa euforia kebebasan berpolitik, sehingga mengabaikan norma-norma moral. Misalnya, munculnya anarkisme yang memaksakan kehendak dengan mengatasnamakan kebebasan berdemokrasi. Pembahasan yang selanjutnya yaitu tentang esensi Pancasila sebagai sistem etika. Yang pertama yaitu sila ketuhanan. Hakikatnya adalah setiap perilaku warga negara harus didasarkan atas nilai-nilai moral yang bersumber pada norma agama. Setiap prinsip moral yang berlandaskan pada norma agama akan memiliki kekuatan untuk dilaksanakan oleh para pengikutnya. Yang kedua, yaitu sila kemanusiaan. Hakikatnya terletak pada actus humanus, yaitu tindakan manusia yang mengandung implikasi dan konsekuensi moral. Tindakan ini diungkapkan dengan cara sikap yang adil dan beradab, sehingga menjamin tatanan pergaulan antar manusia dan antar makhluk yang bersendikan nilai-nilai kemanusiaan, yaitu kebajikan dan kearifan. Lalu yang ketiga yaitu sila persatuan. Hakikatnya adalah kesediaan untuk hidup bersama dan mementingkan masalah bangsa di atas kepentingan individu atau kelompok. Sistem etika seperti ini akan melahirkan kekuatan untuk menghadapi penetrasi nilai yang bersifat memecah belah bangsa. Lalu yang keempat yaitu sila kerakyatan. Hakikatnya terletak pada prinsip musyawarah untuk mufakat. Artinya, menghargai diri sendiri sama halnya dengan menghargai orang lain. Lalu yang terakhir yaitu sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, yang merupakan perwujudan dari sistem etika yang lebih menonjolkan keutamaan yang terkandung dalam nilai keadilan itu sendiri. Jadi, tidak hanya semata-mata menekankan pada kewajiban atau tujuannya saja. Selanjutnya adalah urgensi Pancasila sebagai sistem etika. Atau dengan kata lain,
Mengapa Pancasila itu penting sebagai sistem etika? Ada beberapa hal penting dalam urgensi Pancasila sebagai sistem etika, yaitu pertama, meletakkan sila Pancasila sebagai sistem etika. Berarti menempatkan Pancasila sebagai sumber moral dan inspirasi bagi penentu sikap, tindakan, dan keputusan yang diambil setiap warga negara. Kedua, Pancasila sebagai sistem etika memberi pimpinan bagi setiap warga negara, sehingga memiliki orientasi yang jelas dalam tata pergaulan, baik lokal, nasional, regional, maupun internasional. Ketiga, Pancasila sebagai sistem etika dapat menjadi dasar analisis berbagai kebijakan, sehingga kebijakan yang dibuat oleh penyelenggara negara tidak keluar dari semangat negara kebangsaan yang berjiwa Pancasilais. Contoh implementasi Pancasila dalam pembuatan kebijakan di berbagai bidang antara lain, di bidang politik, sistem kepartaian yang mengalami perubahan, sehingga parpol bebas untuk didirikan. Kemudian, adanya pemilihan umum dan politik luar negeri yang proaktif. Di bidang sosial, adanya bantuan operasional sekolah, jaminan kesehatan masyarakat, dan program penanggulangan bencana. Di bidang ekonomi, adanya bantuan langsung tunai, keringanan pajak pada industri yang berorientasi ekspor, dan perbaikan ekspor mineral. Di bidang pendidikan dan kebudayaan, yaitu pengelolaan warisan budaya dan program Visit Our Indonesia. Di bidang pertahanan dan keamanan, adanya misi perdamaian, serta realisasi HAM dan reformasi sektor keamanan. Keempat, Pancasila sebagai sistem etika dapat menjadi filter untuk menyaring pluralitas nilai yang berkembang di masyarakat sebagai dampak globalisasi yang mempengaruhi pemikiran warga negara. Globalisasi dan derasnya arus informasi menyebabkan ideologi-ideologi maupun paham-paham yang tidak sejalan dengan Pancasila dapat mempengaruhi pemikiran warga negara. Sehingga, dalam hal ini, Pancasila berperan menjadi filter infiltrasi, pengaruh globalisasi, dan derasnya arus informasi yang dapat merusak tatanan nilai-nilai. Urgensi Pancasila sebagai sistem etika terkait dengan masalah-masalah yang dihadapi bangsa Indonesia. Yang pertama adalah masalah kesadaran perpajakan. Pajak merupakan tulang punggung pembiayaan pembangunan. Pada APBN 2020, dari 2.233,2 triliun pendapatan negara, 1.865,7 triliun atau sekitar 83,5% merupakan penerimaan perpajakan. Akan tetapi, banyak wajib pajak perorangan maupun badan yang masih belum sadar dalam memenuhi kewajiban perpajakan. Masalah ini bahkan disoroti oleh Organization for Economic Cooperation and Development atau OECD. Dalam publikasi bertajuk Revenue Statistics in Asian and Pacific Economies 2020 Indonesia, di mana Indonesia menempati peringkat terendah dalam hal tax ratio. Hal ini membuktikan bahwa masih banyak warga negara yang belum terdaftar sebagai wajib pajak, tidak membayar pajak, akan tetapi ikut menikmati fasilitas yang disediakan oleh pemerintah atau biasa disebut dengan free rider. Kedua, masalah korupsi. Masalah korupsi sampai sekarang masih banyak terjadi, baik di pusat maupun di daerah. Transparansi Internasional merilis situasi korupsi di 180 negara untuk tahun 2019. Berdasarkan data dari Transparansi Internasional tersebut, Indonesia masih menduduki peringkat 88 dalam urutan negara paling bersih di dunia. Hal tersebut menunjukkan bahwa masih ditemukan adanya perilaku pejabat publik yang kurang sesuai dengan standar nilai atau moral Pancasila. Ketiga, masalah terorisme. Terjadinya aksi terorisme
yang mengatasnamakan agama dapat merusak semangat toleransi dalam kehidupan antar umat beragama dan meluluhlantakkan semangat persatuan sehingga menyebabkan disintegrasi bangsa. Keempat, masalah pelanggaran HAM. Contoh pelanggaran HAM dalam kehidupan bernegara yaitu kasus penyerbuan Lembaga Pemasyarakatan Cebongan, Yogyakarta pada 2013 yang lalu. Kelima, masalah kesenjangan sosial. Kesenjangan antara kelompok masyarakat kaya dan miskin masih menandai kehidupan masyarakat di Indonesia. Dan yang keenam adalah masalah ketidakadilan di bidang peradilan. Ketidakadilan hukum masih mewarnai proses peradilan di Indonesia. Contohnya adalah putusan bebas bersyarat atas pengedaran narkoba asal Australia, Shepell Kobe. Kesemuanya itu memperlihatkan pentingnya dan mendesaknya peran dan kedudukan Pancasila sebagai sistem etika, karena dapat menjadi tuntunan atau sebagai leading principle bagi warga negara untuk berperilaku sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Poin terakhir adalah etika menghargai pendapat atau temuan orisinal orang lain dalam berbagai bentuk dan forum. Indonesia merupakan negara yang memiliki banyak culture atau budaya, banyak suku, dan memiliki banyak penduduk. Indonesia memiliki lebih dari 300 kelompok etnik atau suku bangsa. Lebih tepatnya, terdapat 1.340 suku bangsa di tanah air menurut sensus BPS tahun 2010. Oleh karena itu, pasti akan muncul berbagai pemikiran yang berbeda-beda dan sangat beragam. Dan itu merupakan hal yang wajar dan sesuatu yang harus kita lindungi. Perbedaan dan keberagaman pemikiran, juga pendapat itu, hendaknya tidak dijadikan alat untuk memecah belah bangsa Indonesia. Oleh karena itu, etika dalam menghargai pendapat atau temuan orisinal yang lain sangat dibutuhkan dan harus diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, sehingga perbedaan dan keberagaman pendapat tidak menjadi ancaman bagi persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. Sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih atas perhatiannya. Kami mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan.